Penggerebekan ini berawal dari adanya kecurigaan warga sekitar terkait aktivitas di warung tersebut. Saat warga melakukan penggerebekan, alhasil warga pun mendapati berbagai macam jenis obat daftar G yang dijual kepada warga hingga pelajar. Bahrudin, Ketua RT setempat, mengatakan kecurigaan warga terhadap warung itu sudah sejak lama. Namun warga belum berani untuk melakukan penggerebekan lantaran tidak adanya barang bukti. Narkoba jenis G. Bapak izin, Bapak udah mengetahui berapa lama Pak atau mencurigakan? Udah hampir Belum ada bukti, tapi banyak anak kecil yang beli bolak-balik anak pang, Bapak belum curiga di situ? curiga mah sudah curiga, Ya. karena belum ada, pokoknya belum ada, juga ya? belum ada laporan dan juga belum ada bukti yang konkret. Makanya belum berani. Petugas kepolisian Polsek Bojongsari yang datang ke lokasi langsung mengamankan terduga pelaku berikut barang bukti. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, penjual yang merupakan terduga pelaku dibawa ke Polsek Bojongsari. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta sejak pagi hari membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Di beberapa titik ketinggian air mencapai 1 meter sehingga sempat dilakukan evakuasi warga dari rumah yang terendam banjir. Petugas BPBD Kota Jakarta Barat melakukan penyisiran di wilayah Sukabumi Selatan Kebonjeruk yang terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai 1 meter di beberapa titik membuat warga khususnya lansia khawatir sehingga meminta bantuan petugas BPBD untuk dievakuasi ke lokasi pengungsian sementara. Selain akibat hujan deras, banjir juga disebabkan luapan dari Kali Sekretaris. Hujan deras. Terus dari kali airnya, banjir dari kali turunnya. Ya. Yang saya tahu sih itu aja ya. Oh gitu. Ini dari kapan Bu banjirnya Bu? Dari habis Johor ke sebelum Johor. Sebelum Johor. Banjir juga menggenangi 3 RT di Kelurahan Kedaung, Kaliangke, Kecamatan Cengkareng. Banjir setinggi 50 cm yang diakibatkan hujan berat dan tidak adanya pompa air membuat aktivitas warga terganggu. Seringnya banjir di kawasan ini membuat warga setempat berharap pemerintah membangun rumah pompa. Di Penjaringan, Jakarta Utara, banjir di Jalan Kampuk Muara selain imbas hujan deras juga disertai air laut pasang. Banjir yang cukup tinggi membuat kendaraan roda 2 yang nekat melintas mengalami mati mesin sehingga terpaksa didorong. Bang, ini motornya mogok Bang? Mogok. Banjirnya dalam apa gimana? Dalam sih sedengkul. Sedengkul itu kira-kira ada 50 cm nggak Bang? Ada saya. Dari kapan Bang banjir? Dari pagi. Dari pagi? Kemarin malah. Karena apa Bang? Karena hujan aja. Mungkin ya air pasang kali. Hujan sama air pasang juga ya? Warga menyebut banjir memang sering melanda kawasan Jalan Kampuk Muara, terlebih saat hujan deras dan diperkirakan akan surut jika tidak kembali hujan. Dari Jakarta, iNews melaporkan. Sempat dilanda banjir dengan ketinggian mencapai hampir 1 meter, banjir di kawasan Pondok Karya, Pela Mampang, Jakarta perlahan mulai surut pada Sabtu malam. Dan berikut laporan reporter kami Syahriza Zanski bersama juru kamera Ari Setiawan. Pemirsa, situasi banjir di Jalan Pondok Karya, Pela Mampang, Jakarta Selatan terpantau sudah mulai begitu surut jika dibandingkan pada Sabtu siang tadi, di mana ketinggian mencapai hingga 70 cm dan sempat mengganggu aktivitas warga dan juga akses warga Jalan Pondok Karya. Adapun tadi untuk menanggapi adanya banjir, terdapat sejumlah petugas dari BPBD yang ditempatkan di beberapa titik untuk mengantisipasi adanya keluhan ataupun keberatan dari warga yang terdampak banjir pada hari ini. Adapun banjir terjadi lantaran adanya intensitas hujan yang begitu tinggi di sejumlah wilayah termasuk di Jalan Pondok Karya dan juga adanya kiriman air dari hulu Sungai Bogor yang sangat amat deras sehingga menyebabkan banjir terjadi pada hari ini. Dan dihimbau juga bagi masyarakat yang saat ini cuaca hujan tengah intensitasnya sangat begitu lebat dan diminta untuk tetap waspada terhadap adanya perubahan cuaca, khususnya cuaca hujan lebat pada beberapa hari mendatang. Dari Jakarta, Syahriza Zanski, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Selain di Jakarta, banjir juga terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Banjir akibat hujan deras juga terjadi di wilayah perumahan Pondok Maharta, Tangerang Selatan, Banten.
Ratusan rumah warga di perumahan Boulevard Hijau, Kelurahan Pejuang Jaya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi terendam banjir. Intensitas hujan yang tinggi disertai dinarasi buruk ditenggarai menjadi penyebab banjir. Warga juga mengeluhkan air tidak mudah mengalir karena kali di samping perumahan tidak kunjung dilebarkan oleh Pemkab Bekasi. Akibat banjir, banyak warga yang baru pulang dari tempat kerja terjebak di gerbang utama perumahan. Tidak hanya itu, sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos genangan mengalami mogok mesin. Tinggi, lumayan. Setengah ban juga sih. Kalau metik mah ya. Udah lama juga tadi banjir ya, Bang? Lumayan lah, udah lama lumayan ya. Tadi juga kalau kita pas banjirnya apa, hujan deras pasti banjir sini? Banjir. Karena apa sih, Bang? Biasanya drainasenya di sana. Kalau kurang bagus ya? Kalau kata dari lingkungan sih emang dia menyempit kan. Jadi Sementara itu, pengendara yang melintas di bawah kolong tol Jor, Kota Bintang, Jalan Raya Kalimelang terjebak kemacetan panjang akibat banjir setinggi 50 cm. Kendaraan dari arah Bekasi menuju Jakarta harus bergiliran menerobos banjir. Sedangkan kendaraan yang tidak mau mengambil risiko banjir terpaksa harus menunggu sampai banjir surut atau memutar balik. Di Tangerang Selatan, sejumlah warga perumahan Pondok Maharta dievakuasi petugas BPBD ke lokasi yang lebih aman karena ketinggian banjir yang terus naik. Perumahan Pondok Maharta memang menjadi langganan banjir saat hujan turun deras dengan waktu yang cukup lama. Di Bogor mau pulang ke rumah. Terus sekarang kondisinya hujan gitu, banjir? Iya. Dikabarin banjir jam berapa tadi? Apanya? Dikabarin banjir sama siapa? Sama dikasih bule, tante. Oh, tante. Emang ini langganan banjir atau gimana rumah ibu? Iya. Iya, langganan banjir. Dari data BPBD Tangerang Selatan, mencatat hingga Sabtu malam ada 9 perumahan yang terdampak banjir. Dari Tangerang Selatan dan Bekasi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sejumlah kendaraan bermotor mogok karena nekat menerobos banjir di Jalan CG Raya Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Tak hanya itu, sebuah mobil minibus pun terperosok galian karena berusaha menerobos banjir. Hujan yang mengguyur Tangerang Selatan, Banten sejak siang hingga sore hari membuat Jalan CG Raya Pondok Aren terendam banjir setinggi 40 cm. Buruknya sistem drainase menambah parah genangan air hingga membuat sejumlah kendaraan roda 2 mogok. Tidak hanya itu, sebuah minibus pun terperosok galian karena berusaha menerobos banjir. Sang pengemudi minibus Hardian mengatakan jika kendaraannya terperosok galian saat melintasi Jalan CG Raya dari arah Pondok Aren menuju Cilandak, Jakarta. Ia meminta kepada pemerintah untuk memasang tanda perbaikan jalan karena sangat membahayakan para pengendara. Nanti kalau ada galian itu cepat ditutupin, jadi tidak menambah kendaraan gitu ya? Ya. Kalau jadi buat yang ini cepat nyerap lah, biar lebih perhatian lagi sama pemerintah. Sementara itu, sejumlah pengendara terpaksa mengambil jalur alternatif agar tidak terjebak banjir, baik dari arah Pondok Aren menuju Bintaro maupun arah sebaliknya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat hujan deras, tebing tol Jor Veteran di Jalan Mulia Bakti, Pesanggerahan, Jakarta Selatan longsor. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Inilah longsoran tebing tol Jor Veteran yang menutup sebagian Jalan Mulia Bakti, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Longsor terjadi akibat curah hujan yang tinggi hingga menggerus tanah penahan tol. Walaupun terjadi longsor namun tidak mengganggu akses tol Jor mengarah Serpong dan sebaliknya. Petugas Jasa Marga yang berada di lokasi berupaya membersihkan sisa-sisa gundukan tanah yang menutup jalan. Awalnya hujan dari jam 10 pagi, ya berhenti. Ya, ini kejadian tadi jam 1 lebih lewat 15 menit kalau nggak salah. Blong gitu kan, jadi longsor. Ini udah yang kedua kali. Di Bintaro Permai ini udah 2 kali tol. Tapi alhamdulillah sudah ditangani sama pihak Jasa Marga dan dibantu PPSU dari Kelurahan Bintaro. Menurut petugas PPSU, kejadian ini sudah kedua kalinya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dari Jakarta Selatan, Den Hermi Sajangbati, iNews melaporkan.
Pemirsa, 6 pekerja kantor di Jalan Gedong Panjang Tambora, Jakarta Barat terjebak di dalam lift. Petugas Gulkarmat langsung mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan sektor Tambora melakukan upaya penyelamatan karyawan kantor yang terjebak di dalam lift di Jalan Gedong Panjang pada Sabtu sore. Sebanyak 6 pekerja terdiri dari 4 wanita dan 2 pria telah terjebak di dalam lift selama 1,5 jam. Dengan menggunakan alat berupa gunting hidrolik dan linggis, petugas berupaya membuka paksa pintu lift. Petugas sempat kesulitan karena pintu yang sulit terbuka. Akhirnya, petugas berhasil membuka pintu lift. Meski tidak terbuka sempurna, akan tetapi cukup bagi pekerja untuk keluar satu persatu dalam kondisi selamat. Belum diketahui penyebab pintu lift tidak mau terbuka. Dugaan sementara terjadi kerusakan pada alat sensor buka tutup pintu lift. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga karena pengemudi kaget saat menyalakan mobil dengan transmisi otomatis, sebuah mobil menabrak kaca depan sebuah bank di Semarang, Jawa Tengah. Beruntung sopir mobil yang merupakan security bank tidak mengalami luka serius dan hanya mengalami shock. Kecelakaan bermula saat security hendak menyalakan mobil di halaman bank di Jalan Abdurrahman Saleh, Semarang. Namun, saat mobil milik bank tersebut dinyalakan, mobil tiba-tiba melaju dan langsung meluncur menabrak kaca depan bank hingga pecah berantakan. Beruntung, saat peristiwa bank dalam keadaan tutup tidak operasional. Meski mengalami kerusakan parah pada kaca depan bank dan mobil, akan tetapi pengemudi tidak mengalami luka. Diduga kecelakaan karena pengemudi kaget dan tidak biasa dengan mobil transmisi otomatis. Belum ada tanggapan dari pihak bank terkait kecelakaan ini. Untuk sementara, kaca depan bank yang pecah ditutupi dengan kain terpal. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Libur akhir pekan dan minggu terakhir masa liburan sekolah, kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat menjadi sasaran berlibur masyarakat. Untuk mengantisipasi kepadatan, Satuan Lalu Lintas Polres Bogor berlakukan beberapa sistem rekayasa lalu lintas. Dan berikut laporan Irfan Hardiansah bersama juru kamera Nadifa Adina. Baik pemirsa, beginilah suasana di Sabtu malam di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Dan untuk volume kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak ini terlihat ramai. Dan di masa libur akhir pekan dan juga minggu terakhir masa liburan sekolah, tempat wisata di jalur Puncak ini masih menjadi destinasi yang paling banyak dikunjungi. Karena memang kawasan Puncak sendiri banyak tempat wisata yang menarik untuk bisa dikunjungi oleh wisatawan. Dapat dilihat dari layar kaca Anda, pemirsa, dari pantauan via udara dan juga darat untuk kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak ini terlihat padat merayap. Dan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kepadatan yang berkelanjutan, Satlantas Polres Bogor sejak Sabtu siang ini telah melakukan berbagai rekayasa lalu lintas, mulai dari kontraflow, kemudian juga ganjil genap, kemudian yang terakhir ini sistem satu arah atau one way. Dan saat ini telah diberlakukan sistem satu arah atau one way dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Kemudian juga pihak Satlantas Polres Bogor ini menghimbau kepada pengendara yang akan melintas di kawasan Simpang Gadok atau yang akan menuju ke arah Puncak untuk berhati-hati dan memastikan kendaraan Anda layak jalan, dikarenakan memang untuk jalur Puncak sendiri ini banyak tanjakan dan juga berliku. Dan yang terakhir, pihak Satlantas Polres Bogor juga menghimbau kepada para pengguna yang akan melakukan perjalanan menuju ke arah Puncak ini untuk memastikan saldo e-tol Anda cukup agar menghindari terjadinya ketersendatan di pintu tol exit Ciawi. Dari Bogor, Jawa Barat, Irfan Hardiansah, Nadifa Adina, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo menggelar diskusi bertajuk Politics Reborn volume 1 bertajuk Siapa Layak Pimpin Jakarta. Diskusi politik ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilih sosok pemimpin yang ideal di Jakarta.
Acara yang digelar di MNC Conference Hall Jakarta ini menghadirkan 3 narasumber utama, yakni Ketua Bidang Politik Demokrasi PBHMI Bambang Irawan, Direktur ICRC Konsultan Politik Hadi Suprapto Rusli, serta CEO Think Policy & Co-Head Sekretariat Bijak Andita Utami. Para pemateri bertukar gagasan seputar isu prioritas Jakarta dan pemerintahan yang sekaligus diharapkan menumbuhkan kesadaran pemilih mengenai sosok pemimpin ideal Jakarta pada pilkada mendatang. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tandusudibyo menegaskan diskusi ini untuk membuka ruang bagi generasi muda berperan dalam politik. Dan tentunya kita harapkan bisa tidak hanya menjadi ruang gagasan, tetapi tadi bahwa ini bisa menjadi ruang aspirasi generasi muda yang bisa disalurkan melalui Partai Perindo. Diskusi politik ini juga menjadi agenda rutin Partai Perindo untuk membuka wawasan baru tentang politik terhadap generasi muda. Jadi acara Politik Reborn ini adalah program DPP Perindo yang baru kita luncurkan, di mana kita menyiapkan satu program kolaborasi dengan organisasi-organisasi pemuda. Kebetulan di acara pertama tadi kita kolaborasi dengan PBHMI. Ya, tentunya ini akan menjadi kegiatan yang sangat kontinu yang kita lakukan dengan berbagai tema yang dan isu yang kita akan gagas seperti itu. Dan kita juga ingin mendapatkan feedback dari masyarakat secara luas. Hadirnya ruang diskusi ini menjadi komitmen Partai Perindo untuk terus aktif menyuarakan gagasan untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan yang makmur dan sejahtera di Indonesia. Dari Jakarta, Esra Ambarita Aristiawan iNews melaporkan. Pemirsa, memperingati 1 Muharram 1446 Hijriah, ribuan warga turun ke jalan di kota Cimahi, Jawa Barat. Selain menjadi tradisi obat muslim dalam pergantian tahun Hijriah, kegiatan ini juga dijadikan ajang untuk mendoakan rakyat muslim Palestina yang menjadi korban penindasan Israel. Lebih dari 5.000 warga dari elemen seperti pesantren dan majelis taklim yang ada di kota Cimahi mengikuti gebiar cahaya dalam menyambut malam pergantian 1 Muharram 1446 Hijriah. Sambil bersolawat dan bertakbis, mereka berjalan sejauh 5 km dari depan Masjid Agung Kota Cimahi hingga ke depan kantor DPRD Kota Cimahi. Gebiar cahaya juga diikuti marching band MTS Negeri 1 Kota Cimahi dengan melantunkan lagu-lagu Islam sepanjang perjalanan. Kegiatan ini juga dijadikan ajang untuk masyarakat muslim Kota Cimahi memberikan dukungan terhadap rakyat Palestina. Dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah 1 Muharram 1446 Hijriah, bagaimana memeriahkan tahun baru Islam ini dengan semangat persatuan. MUI Kota Cimahi menggelar kegiatan Gebiar Muharram atas dukungan pemerintah Kota Cimahi. Tentu saja memiliki harapan yang sangat kuat untuk terjadinya persatuan dan kesatuan umat Islam terkhusus di Kota Cimahi. Acara ini membuat seluruh ruas jalan di Kota Cimahi mengalami kemacetan sehingga petugas harus mengalihkan jalur lain dari arah Cimahi menuju Bandung maupun sebaliknya. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sebanyak 45 pasangan pengantin mengikuti prosesi nikah masal gratis yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Uniknya, sebelum melakukan ijab kabul di depan penghulu, peserta nikah masal ini diarak keliling kota dengan menggunakan becak dan bahkan menjadi tontonan unik bagi warga. Sebanyak 45 pasangan pengantin mengikuti nikah masal gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Uniknya, sebelum melakukan ijab kabul di hadapan penghulu, puluhan pasangan pengantin ini diarak keliling kota hingga ke gedung Mall Pelayanan Publik Maros yang menjadi lokasi acara nikah massal. Bahkan puluhan becak yang membawa para pasangan pengantin ini menjadi tontonan unik bagi warga Maros hingga viral di media sosial. Diketahui para peserta nikah massal ini berasal dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Raut bahagia pun terpancar di wajah para pasangan pengantin ini lantaran mereka merasa senang bisa menikah secara resmi di mata negara.
Tidak hanya itu, mereka juga dapat melaksanakan ijab kabul di hadapan penghulu dan mendapatkan surat nikah. Berjalan dengan lancar ya. Bagaimana menurut Mbak dengan adanya nikah gratis ini yang diadakan oleh pemerintah? Sangat membantu atau bagaimana? Sangat membantu ya. Dapat buku nikahnya dibayar atau gimana Mbak? Gratis ya. Selain buku nikah apalagi yang didapatkan? BPJS dengan apa? Kakak ya? Kakak. Jadi ini sangat membantu ya Mbak. Selain mendapatkan buku nikah gratis, pasangan ini juga mendapatkan fasilitas administrasi kependudukan, pelayanan BPJS Kesehatan, dan ketenagakerjaan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, bermula dari didikan sang ayah untuk mandiri sejak masih duduk di sekolah menengah pertama, seorang pria asal Tulaga Sidoarjo, Jawa Timur sukses menjadi pengusaha bawang goreng. Selain menghasilkan cuan hingga puluhan juta rupiah per bulan dari bisnis bawang gorengnya, dirinya juga mampu mempekerjakan belasan karyawan. Meski tampak sepele dan sederhana, namun siapa sangka pemirsa, berbisnis bawang goreng ternyata bisa menghasilkan keuntungan besar hingga mencapai puluhan juta rupiah per bulannya. Seperti yang dialami Muhammad Yofi Ardiansyah, berkat keuletan dan kepiawaiannya dalam mengolah bawang merah menjadi bawang goreng, dirinya kini mampu menjadi pengusaha bawang goreng dengan keuntungan besar. Tidak hanya mampu meraup keuntungan besar, dirinya mampu mempekerjakan belasan orang yang tinggal di sekitar rumahnya. Hanya dengan berbahan baku bawang merah yang didapat langsung dari petani di kawasan Nganjuk, Jawa Timur, setiap hari mampu memproduksi bawang merah sekitar 1 ton. Tidak hanya memenuhi permintaan masyarakat lokal saja, namun kini bawang goreng hasil produksi warga desa Telasi Tulungagung Sidoarjo ini mampu diekspor ke Malaysia. Untuk harga bawang goreng sendiri dalam kemasan premium, 1 kg dijual dengan harga Rp85.000. Sedangkan untuk bawang goreng kemasan medium dijual dengan harga Rp65.000 dan untuk kemasan ekonomis dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya. Dari kecil, sejak SMP sudah diajarkan untuk di usaha bawang goreng ini. Kemudian kita di generasi kedua ini tentunya dari pemasaran, terus diproduksi mulai kita kembangkan sehingga makin bertambah besar usahanya, produksinya sudah dikenal. Alhamdulillah untuk saat ini sudah di up oleh beberapa perusahaan untuk yang bekerjasama dengan pabrik kita. Jika Anda memiliki kemauan dan usaha yang gigih, Anda dapat mencontoh pengusaha bawang goreng yang satu ini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda mungkin sudah biasa menikmati soto ayam atau soto daging sapi. Namun di Klaten, Jawa Tengah, ada kuliner khas Klaten, soto bebek dengan resep khas warisan leluhur sejak tahun 1987. Penasaran dengan nikmatnya soto bebek ini? Berikut liputannya untuk Anda. Mendengar makanan soto, biasanya yang terlintas adalah soto ayam atau daging sapi. Namun berbeda dengan salah satu warung soto yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Wedi, Klaten ini. Di warung soto ini menawarkan soto khusus dengan daging bebek sebagai bahan utamanya. Warung soto Bu Nurul Putra Ningrum ini sudah berdiri sejak 1987 dan kini dikelola oleh generasi ketiga. Selain memiliki rasa yang khas, gurih dan sedikit manis, soto bebek di sini memiliki kuah bening sehingga membuatnya lebih segar dan cocok untuk sarapan pagi atau makan siang. Dalam memproses daging bebeknya membutuhkan waktu 3 hari dengan bumbu rahasia khas dan bacem sehingga membuat daging tidak alot dan tidak berbau amis. Untuk harga sendiri bervariasi mulai dari Rp9.000 per porsi nasi soto bebek. Masuk terasa beda sama soto yang lain. Terus juga dagingnya juga empuk, buat anak itu cenderung pada suka makan. Yang membedakan khasnya itu tidak amis gitu, tidak amis dan tidak alot. Kemudian
rempah yang berbeda dengan yang lain. Tak hanya menyiapkan soto bebek, di warung ini juga melayani menu daging bebek goreng dengan harga Rp32.000 dan ingkung bebek komplit dengan harga Rp140.000. Warung ini buka setiap hari mulai pukul 5.30 pagi hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan.